Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya di pekan ini kita mau belajar tentang tanaman dengan tema flora makhluk Allah. Subtemanya tanaman toga. Alhamdulillah, Allah menciptakan berbagai macam tanaman. Di antaranya ada tanaman sayur, tanaman buah, tanaman toga, dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan tanaman toga? Tanaman toga adalah tanaman obat keluarga. Tanaman toga selain dapat digunakan sebagai obat, juga bisa digunakan sebagai bumbu dapur untuk memasak. Contoh-contoh tanaman toga yaitu ada jahe untuk menghangatkan tubuh, kunyit untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada jeruk nipis yang dapat digunakan sebagai obat batuk. Kemudian ada daun jambu biji yang berfungsi untuk mengobati diare, bawang merah untuk menurunkan demam, dan masih banyak lainnya. Nah teman-teman, pada pekan 3 ini kita akan bermain di 5 sentra. Sentra persiapan. Sebelum teman-teman belajar, lakukanlah kegiatan menyisir rambut dengan rapi ya. Setelah itu, teman-teman boleh mengerjakan buku bahasa halaman 29. Jika sudah selesai, teman-teman bisa mengukur meja yang ada di ruang tamu dengan menggunakan jengkal tangan. Untuk yang terakhir, teman-teman bisa menghitung jumlah bawang merah yang ada di dalam gelas ya. Berikut ini adalah contoh cara mengukur meja dengan jengkal tangan. 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Baik teman-teman, kita akan menghitung jumlah bawang merah yang ada di dalam gelas. Jadi yang pertama, bawang merahnya kita masukkan dulu ke dalam gelas ya, sampai gelasnya terisi penuh. Lalu kita akan menghitung bawang merah yang ada di dalam gelas. Kita mulai ya, menghitungnya 1, 2, 3, 21, 22. Selamat menghitung teman-teman. Jika teman-teman sudah selesai menghitung jumlah bawang merah dan mengukur jengkal meja, maka teman-teman bisa menuliskannya di buku tulis ya. Nanti hasilnya seperti ini. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Ustazah harap semuanya sehat ya. Oh ya, berjumpa lagi dengan Ustazah Jannah di Sentra Audiovisual dan Kreativitas. Berikut kegiatan teman-teman selama di rumah. Yang pertama, teman-teman harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, teman-teman menggambar buah jeruk nipis. Itu teman-teman bisa mewarnai gambar jeruk nipis sesuai selera teman-teman. Warnai sampai penuh ya, dan hasilnya seperti ini punya Ustazah. Selanjutnya teman-teman menjiplak daun jeruk, dan langkah pertama teman-teman mewarnai daun jeruk nipis dengan warna hijau sampai penuh. Setelah teman-teman mewarnai daun jeruk, teman-teman melakukan seperti yang Ustazah contohkan ini agar menimbulkan warna di buku gambar dan membentuk daun jeruk. Nah, ini hasilnya. Setelah itu, jangan lupa dikasih tulisan jeruk nipis di bawahnya.
Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Teman-teman tetap semangat terus ya di rumah, belajar dengan ayah dan bunda, dan tetap jaga kesehatan. Hai teman-teman, jumpa lagi di Sentra Ibadah dengan subtema Tanaman Obat Keluarga atau TOGA. Sebelum teman-teman belajar, lakukanlah kegiatan menata sandal atau sepatu dengan rapi. Kemudian tulislah tentang tanaman toga dalam bahasa Arab di buku tulis teman-teman masing-masing. Seperti contoh, jahe, bahasa Arabnya zanjabilun. Lalu serai, usbulaimunu. Selanjutnya, kunyit, kurkumun. Lalu, lengkuas, fulanjan. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu melafalkan niat sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya, kegiatan terakhir kita adalah melafalkan doa iftitah wakaf kedua. Yuk kita baca sama-sama ya teman-teman. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terima kasih teman-teman, selamat belajar. Welcome to Sentra Bahasa dan Peran di subtema tanaman toga. Yang kali ini teman-teman akan mengerjakan tugas dari Ustazah. Yang pertama yaitu mengenal macam-macam tanaman toga. Yang kedua bernyanyi. Yang ketiga teman-teman mengerjakan buku bahasa halaman 30 serta yang terakhir melakukan tanya jawab berdasarkan pertanyaan Ustazah. Disimak baik-baik. Tanaman obat keluarga atau biasa disingkat toga merupakan tanaman yang bisa dibudidayakan di pekarangan rumah dan mempunyai manfaat sebagai obat-obatan herbal tradisional. Berikut ini contoh tanaman obat keluarga yang biasa kita temukan di sekitar kita. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air. Karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak. Daun sirih bermanfaat untuk menurunkan gula darah pada penderita diabetes, penangkal kanker, mempercepat penyembuh luka bakar, membantu menurunkan depresi, menjaga kesehatan mulut dan gigi, menjaga saluran pencernaan, dan juga mengobati mimisan. Lidah buaya tidak hanya sebatas menjadi tanaman hias di rumah. Lidah buaya juga sering dimanfaatkan sebagai obat dari bahan alami ataupun untuk kesehatan. Manfaat dari lidah buaya diantaranya adalah sebagai obat pencahar, merawat rambut dan kulit kepala, mencegah penyakit gigi, menyembuhkan luka bakar, antioksidan tinggi, obat diabetes, dan juga sebagai bahan hand sanitizer. Daun kelor banyak ditemukan di halaman warga dan biasanya tumbuh liar. Salah satu manfaat dari daun kelor adalah kaya antioksidan, membantu menurunkan kadar gula darah, membantu peradangan, dan juga menurunkan kolesterol. Aku punya daun jambu biji, pohonnya rindang, bermanfaat sekali, mencegah DP, mengatasi diare, semoga tubuh sehat dan segar. Selanjutnya, teman-teman mengerjakan buku bahasa halaman 30, melengkapi dan mendudukkan kata sesuai gambar. Yang setelahnya, yakni menjawab pertanyaan dari Ustazah, melakukan tanya jawab bersama ayah dan bunda dengan pertanyaan yang pertama, apa sih itu tanaman toga? Apa saja sih macam-macam tanaman toga itu? Dan yang terakhir, apa sih manfaat dari daun jambu biji? Dijawab ya teman-teman. Setelah itu dikirimkan ke Ustazah. Terima kasih.
Halo hai teman-teman Solih. Di akhir putaran 3 ini kita akan lanjut bermain di sentra bahan alam. Permainannya masih tentang tanaman obat keluarga atau toga. Baiklah, untuk kegiatan pertamanya teman-teman adalah loncat ke depan sebanyak 3 kali loncatan. Kemudian tulislah di bukumu tentang macam-macam tanaman toga berikut ini. Ada kunyit, lengkuas, daun sirih, jahe, jeruk nipis, lidah buaya, dan serai. Ingat menulisnya yang rapi ya teman-teman. Selanjutnya kegiatan terakhir kita adalah bermain percobaan warna sembunyi. Yang pertama, siapkan gambar jeruk nipis teman-teman ketika bermain di sentra kreativitas. Yang kedua, siapkan pula gunting, spidol hitam, plastik bening, dan gelas yang sudah berisi air. Nah, langkah pertama kita akan menggunting gambar jeruk nipisnya. Kemudian masukkanlah ke dalam plastik bening. Setelah itu, jiplaklah garis tepi jeruk nipis. Lalu, lipatlah ujung plastik. Jika sudah, celupkanlah gambarnya ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Tara! Wah, warna gambar yang tercelup air menghilang. Sedangkan untuk gambar yang di atas air tetap ada. Inilah yang disebut peristiwa pembelokan cahaya. Oh iya, saat mencelupkan, posisi gambarnya harus tegak lurus. Tidak boleh ditidurkan ya gambarnya. Dan teman-teman melihatnya pun dari atas gelas. Mudah kan? Selamat mencoba di rumah. Dan jangan lupa untuk memfoto gambar jeruk nipis sebelum dan sesudah dicelupkan dalam air. Oke teman-teman, dari percobaan ini Ustazah ingin menyampaikan pentingnya minum air putih. Bayangkan, gambar jeruk itu adalah tubuh kita. Kemudian warna-warninya adalah racun dari makanan-makanan tidak sehat yang kita makan, seperti snack, mie instan, jelly, dan makanan lainnya yang mengandung bahan pengawet. Ternyata di percobaan kita tadi, air mampu menghilangkan warna-warni, ya kan? Nah, artinya air dapat menetralisir atau menghilangkan racun-racun yang terserap dalam tubuh kita. Jadi, teman-teman harus lebih suka minum air putih ya, supaya senantiasa sehat dan bugar. Sekian dulu pembelajaran 5 sentra di pekan ketiga ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman serta ayah dan bunda di rumah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.